ke dunia membawa keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Apa yang kau buat di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami
mengasihi kami dan sudah menyelamatkan kami. Engkau berkorban, Engkau memberikan segala-galanya buat kami ya Tuhan, dan kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Olehnya pada pagi hari ini kami mengagungkan dan kami mentinggikan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, dan buat kami boleh mengerti dan menangkap setiap pesan-pesan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami serahkan memberikan firman Allah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita boleh merayakan Natal. Hari ini kita masih perayaan Natal sifatnya. Ibadah Natalnya akan kita laksanakan minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Baik, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17. Matius 1 ayat 17. Bisa dibantu tayangkan. Matius 1 ayat 17. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab bisa lihat ke depan, kita bisa baca sama-sama. Matius 1 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah silsilah yang Alkitab tulis dalam versi Matius yang mencatatnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Injil yang lain, baik itu Markus maupun Lukas, ada sedikit perbedaan cara penulisan gitu ya. Nah, dari Injil Matius silsilah ini begitu lengkap disampaikan. Salah satunya seperti yang kita baca ini, bahwa dari Abraham sampai ke Daud itu ada 14 keturunan. Lalu dari Daud sampai masa pembuangan di Babel itu ada 14 generasi atau keturunan. Lalu sampai kepada Kristus dari pembuangan Babel itu ada 14 generasi atau 14 keturunan. Alkitab menulis dengan jelas detail sekali, bahwa ada 14, dan ada 14. 3 kali 14 keturunan, 3 kali 14 generasi sampai dengan Yesus dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada kita untuk kita membuka perenungan kita seperti ini. Janji tentang keselamatan itu memang sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Tapi perhitungan ilahi itu hampir selalu dimulai dari masa Abraham. Itulah sebabnya dalam konteks bangsa Israel, bapak leluhur itu tidak disebutkan Adam, tetapi Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan ini baik-baik. Jadi dalam konteks Tuhan, dalam konteks ilahi, maka sebuah perjanjian itu dimulai dari Abraham. Sebuah perjanjian itu selalu dimulai dari Abraham. Itu sebabnya sekali lagi dalam konteks orang Yahudi atau orang Israel, bahwa yang disebut sebagai bapak leluhur itu tidak pernah disebutkan dari Adam, tapi disebutkan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Mengapa? Janji itu mulai turun sejak zaman Abraham, termasuk janji atas keselamatan kepada bangsa-bangsa itu turun sejak zaman Abraham. Nah, perhitungan atau pencatatan Matius menggunakan kata Abraham dimulai dari silsilah Yesus itu ingin menunjukkan betapa janji itu tepat. Katakan sama-sama, tepat. Janji itu tepat, Bapak Ibu Saudara. Janji itu tidak pernah meleset. Sejak Abraham, bahkan sesungguhnya memang sejak zaman Adam gitu ya, keturunanmu akan meremukkan kepala ular gitu kan, dan ular akan meremukkan tumit keturunanmu. Itu janji tentang keselamatan di dalam Yesus sebenarnya. Dalam teologi itu masuk dalam ranah seperti itu. Nah, tetapi penyebutan janji itu selalu dimulai dari Abraham. Nah, ini tepat Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu tepat. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Ini mengajak dan mengajar kepada kita untuk kita percaya
ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu sejak Abraham menerima janji dari Tuhan hingga pada masa Yesus dilahirkan, janji itu terjadi, katakan amin. Janji itu tidak pernah meleset, janji itu terjadi. Padahal di tengah-tengahnya tadi kita membaca antara masa Daud itu pernah masuk pada masa pembuangan yang seolah-olah mungkin bagi manusia berkata bahwa janji itu enggak akan mungkin tergenapi. Janji itu enggak mungkin akan bisa terlaksana. Janji itu mungkin enggak akan bisa dirasakan, dinikmati oleh umat Tuhan yang menerima janji itu. Tapi ternyata masa pembuangan di Babel yang ratusan tahun ada di sana ternyata tidak pernah menggoyahkan janji Tuhan. Maka hari ini kita diajak untuk belajar percaya lebih sungguh lagi. Janji Tuhan ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Tahun yang akan datang tidak tahu akan menjadi seperti apa kondisi dan situasinya. Terlalu banyak rumor yang sedang beredar. Beberapa berdasarkan fakta mitos, beberapa berdasarkan fakta geologis, beberapa berdasarkan fakta profetik. Tapi semuanya mengarah kepada hal-hal yang masih tidak tahu. Semuanya tetap tidak mengerti. Itu kan hanya sebuah perkataan, informasi dan belum menjadi kenyataan. Apakah benar atau tidak hanya kita tunggu waktunya saja. Artinya Bapak Ibu Saudara, tahun yang akan datang kita akan tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita harus belajar percaya hari ini, melalui perayaan Natal ini, kita harus belajar percaya janji Tuhan tidak pernah goyah, katakan amin. Maka ketika dia janji menyertai kita, pasti penyertaannya ada, amin. Ketika dia janji untuk memberkati kita, maka pasti kita akan diberkati, amin. Ketika dia janji untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita, maka semuanya itu pasti jadi, katakan amin. 14. Yang kedua bicara keakuratan. Tadi yang pertama bicara janji yang pasti digenapi. Yang kedua bicara keakuratan. Tidak hanya sekedar tepat, tapi benar-benar akurat. Tuhan itu merencanakannya begitu luar biasa. Akurat sekali. 14 generasi Abraham Daud. 14 generasi Daud pembuangan. 14 generasi pembuangan sampai Yesus lahir. Semua sudah direncanakan sedemikian rupa, tepat, akurat. Gak ada yang meleset. Sehingga detail perjalanan hidup seseorang itu pasti ada di dalam rencana ilahi yang luar biasa. Kalau tadi kita belajar tentang janji Tuhan yang tidak pernah meleset, yang tidak pernah tidak tergenapi, selalu digenapi, selalu ditepati. Yang kedua kita diajak untuk belajar. Rencana Tuhan itu sudah akurat banget. Maksudnya begini loh, bahwa dari masa Abraham sampai Yesus ada 3 kali 14 generasi yang sudah direncanakan. Yesus lahir ke generasi yang berikutnya di putaran 14 yang terakhir. Kan ada 3-14 gitu kan. Dan Yesus lahir di bagian akhir dari generasi ke-14 gelombang yang ketiga. Sudah direncanakan sekalipun melewati masa pembuangan. Tapi itu sudah direncanakan dengan detail oleh Allah. Bahwa Yesus akan lahir di generasi yang terakhir dari gelombang ketiga generasi ke-14. 14 generasi maksudnya. Jadi rencana Tuhan itu sudah sangat detail. Saudara bisa bayangkan 3 kali 14 generasi, itu ribuan tahun. Ribuan tahun rencana itu sudah di-planning oleh Allah Bapa di surga. Dan itu terjadi. Artinya rencana Tuhan itu sangat detail atas hidup seseorang. Dalam konteks Yesus keselamatan, rencana Tuhan itu sudah sangat detail ditulis, direncanakan oleh Tuhan untuk dunia. Untuk umat manusia, untuk siapa yang percaya. Kalau saya boleh kutip Alkitab ayat yang lain, bahwa Tuhan itu sudah memanggil kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Artinya bahwa si Erik akan dikandung oleh Oti Farida, yang bapaknya adalah Rosa Rusman, itu sudah ada dalam rencana Tuhan, katakan amin. Bapak ibu saudara semua yang hari ini sudah lahir, entah usianya berapa. Kalau kita percaya firman Tuhan, percaya Alkitab, maka Tuhan sudah memanggil saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya sejak dikandung oleh ibu kita.
Bahkan kalau Alkitab nulis sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana itu. Berarti sudah sejak ribuan tahun, jutaan tahun kalau kita percaya umur dunia jutaan. Sejak dunia belum dijadikan, Tuhan sudah punya rencana. Dan ketika kemudian rencana itu terjadi, kita dikandung oleh ibu kita, maka Tuhan manggil kita, di kemudian hari kita akan jadi anak-anaknya. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada di sini, jadi pengikut Yesus, itu sudah dipanggil Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, engkau sudah dipanggil Tuhan. Maksudnya adalah bahwa kita semua ini bukan sekedar aku tak nderek Gusti ya sekedar ikut Tuhan, enggak. Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah rencanakan itu semuanya. Bahkan sejak dunia belum ada, maka kalau hari ini kita ada sebagai penyembah-penyembah Yesus, itu adalah rencana Tuhan, katakan amin. Kalau itu adalah rencana Tuhan dan rencana Tuhan itu detail, akurat, maka rancangan Tuhan atas hidup kita untuk masa yang akan datang pun sudah disiapkan, katakan amin. Dan satu hal yang kita juga boleh belajar percaya dari firman Tuhan, rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari esok yang penuh pengharapan. Jadi sejak Tuhan memanggil kita ketika kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan sudah menyiapkan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, katakan amin. Maka tidak ada rancangan kecelakaan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya akan janjinya, akan firman-Nya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang merencanakan begitu akurat. Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa masa depan saudara dan saya indah di tangan Tuhan, katakan amin. Maka ingat sekali lagi, rancangan Tuhan itu baik buat kita, indah buat kita, asal kita ada di dalam rancangannya. Kalau kita tidak berjalan dalam rancangannya, ya rancangan yang lain yang akan terjadi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu baik buat kita, damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Kalau kita tinggal di luar Yesus, kita tidak setia pada Yesus, kita tidak sungguh-sungguh dengan Yesus, kita hidup di luar firman-Nya Yesus, maka bukan rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita, melainkan rancangan yang lain. Bukan memang tidak semua kegagalan itu adalah dosa. Tapi bisa jadi kenapa orang gagal, kemungkinan dia tidak ada dalam rancangan Tuhan. Sesungguhnya kalau bahasa saya ya, ini mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan pemikiran. Tapi bahasa saya begini, kalau orang ngikuti rancangan Tuhan bukan gagal. Ujiannya ada tapi pasti lulus gitu loh saudara. Nah kenapa orang gak lulus ujian? Nah gak ada di dalam rencana Tuhan. Tapi kalau orang ngikuti rencana Tuhan, ngikuti jalan Tuhan, memang naik turun. Memang mungkin mendaki gunung yang terjal berbatu, sakit, perih, berdarah. Tapi akan pasti selesai dan menikmati janji Tuhan itu, katakan amin. Nah kenapa gagal? Kalau itu betul-betul memang gagal, itu karena di luar rencana Tuhan. Orang tersebut sedang berada di luar rancangan Tuhan. Makanya yang terjadi kegagalan. Tapi kalau orang ada dalam rencana Tuhan, gak mungkin gagal. Yang ada adalah memang tantangan, ujian. Itu harus dihadapi. Tapi bukan gagal. Itu hanya tantangan, itu hanya ujian. Supaya kita bisa lulus dan pada akhirnya memperoleh nilai atau prestasi yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi gak mungkin gagal Bapak Ibu Saudara, kalau berada dalam rancangan Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, keakuratan perencanaan Tuhan atas hidup seseorang, termasuk saudara dan saya, ini patut kiranya mendatangkan kekuatan iman atas hidup kita masing-masing. Bahwa kalau dia merencanakan begitu tepat, begitu akurat, maka tidak akan mungkin ada yang keliru dan salah atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo sungguh-sungguh kita ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, karena rancangannya begitu sudah sempurna Bapak Ibu Saudara. Sudah sangat sempurna, sangat-sangat sempurna.
14 kali 3 generasi, 3 kali gelombang generasi. Tuhan merencanakan Yesus hadir dalam dunia. Maka demikian pula Tuhan yang sudah memanggil saudara sejak dan saya sejak dalam kandungan ibu kita masing-masing. Tuhan sudah merencanakan begitu luar biasa. Jadi singkatnya Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan hidup kita, katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan jadi orang Kristen yang sembarangan hidupnya, amin. Amin. Wong rancangannya sudah begitu baik. Kalau saya boleh gambarkan, ilustrasikan mungkin dengan bahasa yang lain. Seorang penjunan ketika dia membuat sebuah bejana, dan itu bejana yang terbaik. Saya tidak tahu proses pengolahannya gimana, tapi bayangkan saja itu bejana yang terbaik. Pasti akan menjadi bejana yang sangat mahal kalau itu dijual. Tapi ketika bejana itu kemudian tidak bisa menggunakan hidupnya dengan sungguh-sungguh, maka bejana itu juga akan menjadi murahan di luar sana, betul enggak? Yang saya tahu, saya kurang tahu, saya tidak tahu pastinya, tapi saya hanya lihat di YouTube begitu ya. Gucci yang harganya bisa ratusan juta itu sesungguhnya hanya terbuat juga dari tanah liat. Hanya saja mungkin jenisnya beda dari tanah liat yang bikin batu bata gitu ya. Tapi itu juga masuk dalam kategori tanah liat. Nah, ketika tanah liat itu dibentuk, diproses jadi guci yang bagus, coba saudara cemplungkan itu, dicemplungkan. Saudara masukkan, lemparkan ke got yang kotor, kumuh. Orang yang tidak ngerti memang nilai pada akhirnya menganggap ya itu hanya barang yang kotor. Orang akan menyentuh dan memegangnya pun nggak mau, enggan, sungkan gitu kan. Tapi coba guci itu ditempatkan, ditaruh di tempat yang semestinya, maka itu akan menjadi barang yang sangat-sangat mahal. Orang tahu itu. Ngerti maksudnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini karya, saudara, karya Tuhan yang direncanakan sudah jauh melebihi apapun juga. Karena sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah merencanakan. Lalu rencana itu diwujudkan ketika benih itu ditaruh di rahim ibu kita masing-masing. Jadilah saudara dan saya. Itu sudah rancangan yang istimewa, katakan amin. Nah lalu si bejana yang indah itu, saudara dan saya itu kan sudah dipanggil, ditebus, disucikan, gitu kan, ditahirkan dengan darah Yesus Kristus. Jadi bejana yang indah. Jangan taruh hidupmu di comberan, katakan amin. Jangan taruh hidupmu di tempat sampah, katakan amin. Maka jaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang siap katakan amin. Jaga hidup kita supaya kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Maka taruh di mana hidup kita? Taruh di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan saudara dan saya. Jangan kotori hidup kita dengan sampah-sampah. Jangan kotori hidup kita dengan dosa-dosa. Jangan kotori hidup kita dengan apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Manusia memang bisa jatuh dalam dosa, tapi ingat kata Tuhan ketika perempuan berdosa itu datang kepada Yesus. Bu, jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Itu saja. Kita semua orang yang berdosa, katakan amin. Ada yang tidak berdosa? Kita semua orang berdosa. Nabi sekelas Musa berdosa. Elia berdosa. Para rasul pun pernah berdosa. Tapi waktu dia tahu penghargaan Yesus kepada dirinya, dipanggil untuk jadi hambanya, dipanggil untuk jadi umatnya. Kemudian mereka taruh hidup mereka untuk mereka melayani Tuhan sampai akhir. Petrus, dikabarkan Petrus pernah menyangkal Yesus. Diceritakan dalam Alkitab. Petrus pernah menyangkal, setelah ditebus, setelah dipanggil, pernah dia juga jatuh dalam dosa. Pernah. Tapi setelah dia sadar, dia ngerti kembali pengorbanan Yesus atas hidupnya. Dia tinggalkan semua dosa-dosanya dan kembali hidup sebagai rasul Tuhan, melayani Tuhan sampai dengan akhir hayatnya. Komitmen yuk sama-sama tahun depan kita bersihkan hidup kita dari semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang siap katakan amin. Bersihkan semua hidup kita. Dan mari kita layani Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Saudara, dua hal yang Tuhan sudah tunjukkan buat kita. Janjinya tidak mungkin gagal, sekalipun mungkin harus melewati ribuan tahun, harus melewati beberapa hal yang terjadi. Kalau dalam konteks umat Tuhan, mereka sempat dibuang ke Babel, yang rasa-rasanya dalam pembuangan itu nggak mungkin janji itu akan terjadi. Tapi kita melihat Yesus pada akhirnya tetap lahir ke dalam dunia. Dan itulah yang menjadi kunci keselamatan bagi setiap umat manusia, termasuk umat pilihannya Israel. Ribuan tahun sudah dilewati sejak Abraham sampai Yesus. Janji itu masih tetap terjadi. Dan keakuratan rancangan Tuhan atas setiap hidup umat yang dipanggil dan dipilihnya, itu akan mendatangkan kepada kita satu kehidupan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukankah hidup saudara dan saya berharga di matanya? Bahkan Alkitab juga nulis di ayat yang lain, saudara dan saya itu bagaikan biji mata Tuhan. Yang artinya Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Itu sebabnya Yesus mau lahir ke dalam dunia. Bahkan dia ambil posisi yang tidak menyenangkan, tidak seperti pada umumnya manusia. Karena dia harus lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Dia terbaring di dalam palungan. Itu artinya posisi, kondisi, keadaan yang lebih hina, lebih miskin, lebih rendah dari manusia pada umumnya. Tapi dia rela ambil posisi itu supaya saudara dan saya yang hari ini percaya padanya benar-benar terima janji itu, benar-benar menikmati janji itu, benar-benar akan mengalami janji itu. Maka jangan goyah, tetap pandang Yesus, tetap setia pada Yesus. Jangan kau kotori hidupmu dengan hal-hal yang noda dan dosa yang mencemari. Agar hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan, agar hidup kita tetap ada di dalam rancangannya yang terbaik atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari datang sama-sama kepada Tuhan. Saya gak akan angkat sebuah pujian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, tapi saatnya sekarang saya ajak saudara pribadi, masing-masing pribadi, yuk mari sembah Tuhan. Secara pribadi mari sembah Tuhan, datang pada Tuhan, syukuri kelahirannya, syukuri kelahirannya. Dia lahir untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepada setiap kita. Dia lahir supaya janji Allah Bapa di surga jadi nyata bagi setiap kita yang percaya padanya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa, Tuhan aku capek, aku lelah menjalani hidup ini yang seperti ini. Saudara, rancangannya gak mungkin gagal, dan rancangannya itu yang terbaik buat kita. Jadi saudara, kuatkan imanmu untuk terus tetap percaya. Ada waktunya Tuhan mengangkat saudara ke tempat yang lebih tinggi, menerima kemuliaannya yang lebih dahsyat, menerima janji-janjinya yang luar biasa dan menikmatinya. Ada waktunya Tuhan akan melepaskan, membebaskan saudara dari semua kondisi, keadaan yang hari ini menekan dan mengikat engkau. Tapi belajarlah tetap ada di dalam rancangannya yang terbaik. Beradalah tetap di dalam rancangannya yang istimewa buat saudara dan saya. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tetaplah ada di dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Angkat suara saudara, naikkan syukur kepada Tuhan. Angkat suara masing-masing, angkat suara dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan buat rancangan-Mu yang akurat bagi setiap kami. Terima kasih Kau sediakan hari depan, hari esok yang penuh pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari masing-masing meresponi setiap panggilan Tuhan, meresponi setiap firman Tuhan, masing-masing meresponi
kasih Engkau mau lahir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anda sangat berharga di mata Tuhan. Saudara istimewa di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lakukan firman-Nya, tetap tinggal dalam kebenaran, tetap tinggal dalam kekudusan, tetap di dalam ketulusan dan kemurnian. Bersama kami sepakat mengucap syukur atas kelahiran-Mu, dan Kau memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ampuni kami, terkadang kami merasa putus asa, kami lelah, kami kadang menyalahkan sini sana, bahkan terkadang kami menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami yang tidak kami sukai ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami sempat bersungut-sungut, kami sempat menyalahkan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sempat menyalahkan lingkungan kami, siapapun di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau teguhkan iman kami, untuk kami benar-benar percaya, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik buat kami. Masa depan yang Engkau berikan kepada kami itu masa depan yang penuh pengharapan. Kalau hari ini kami mungkin mengalami sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan menurut kami, Tuhan, sesungguhnya hari ini kami disadarkan bahwa itu adalah ujian, tantangan untuk membawa kami naik ke tempat yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi lagi, dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam berkat-berkat-Mu Tuhan, dalam urapan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu, apapun yang hari ini terjadi yang tidak menyenangkan menurut kami, Tuhan, kami mau tetapkan hati kami untuk kami tetap percaya dan yakin bahwa panggilan-Mu tidak salah atas kami, panggilan-Mu tidak keliru atas kami, melainkan Engkau sudah memanggil kami sejak kami ada di dalam kandungan ibu kami, dan itu adalah panggilan ilahi agar kami dapat menikmati janji Tuhan, agar kami dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah dan pertolongan-Mu, terima kasih buat kelepasan, kelegaan, anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus, bila ada di antara kami yang merasa ada di dalam beban yang berat, hari ini kekuatan ilahi turun atas setiap kami, memampukan kami memikul setiap beban itu hingga selesai sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini semua ikatan-ikatan dan belenggu dosa apapun yang masih ada terlepas dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan yang besar, hari ini yang pudar nyalanya, Tuhan nyalakan kembali, biar api Tuhan menyala-nyala atas kami, berkobar-kobar atas kami, sehingga kami memiliki gairah yang lebih besar untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan dan tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami akan sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, kita
semua yang diberkati katakan